Minggu 11 Desember 2022 merupakan Minggu Advent yang ketiga. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Kehadiran seseorang di tengah sebuah komunitas tentu akan memperoleh berbagai tanggapan dari orang-orang di sekitarnya. Kabar tentang kehadiran dan tentangnya tentu tersebar pula. Ada hal-hal yang baik dari penglihatan mereka, ada pula yang negatif. Semuanya membentuk gambaran sosial tentang orang baru tersebut. Kehadiran Yesus di tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu pun demikian. Orang bereaksi dan mengapresiasi kehadiran Yesus. Kabar tentang Yesus pun tersebar. Tak ketinggalan, Yohanes yang pada waktu itu di penjara pun ikut mendengar kabar tentang Yesus. Yohanes Pembaptis tentu memiliki gambaran tentang Mesias yang dinantikan. Kehadiran Yesus menampakkan tanda-tanda kehadiran atau menampakkan gambaran seorang Mesias. Dalam hati Yohanes, Yesuskah yang dinantikan itu? Dalam keraguan, Yohanes mencari kepastian. Ia mengutus murid-muridnya untuk menemui Yesus untuk menanyakan apakah Yesus sungguh Mesias yang dinantikan atau tidak. Aku yakin bahwa para murid Yohanes pun memiliki gambaran yang sama dengan Yohanes tentang Mesias yang dinantikan. Jikalau tidak memiliki gambaran yang sama, bagaimana mungkin para murid Yohanes menjadi utusan? Gambaran yang sama tentu menjamin kelancaran dan keberhasilan perutusan para murid Yohanes. Yesus tidak memberikan jawaban eksplisit kepada para murid Yohanes. Yesus tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang dinantikan oleh Yohanes Pembaptis. Di hadapan para murid Yohanes, Yesus mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Aku yakin Yohanes Pembaptis tentulah tahu dan paham betul kalau jawaban Yesus itu menegaskan kemesiasan Yesus. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan semua yang telah dikerjakan oleh Yesus.
apa yang disabdakan Yesus sungguh terjadi. Apa yang dikehendaki Yesus sungguh terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Aku yakin semua itu menunjukkan kuasa ilahi pada diri Yesus yang dikenali pula oleh Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya, Yohanes pun tahu bahwa Yesuslah Mesias yang dia nantikan. Tidak diceritakan oleh Matius bagaimana tanggapan Yohanes Pembaptis setelah mendengar jawaban dari Yesus dari para muridnya. Aku yakin bahwa Yohanes merasa lega dan bersyukur bahwa Mesias yang dinantikan sungguh sudah datang. Ia tidak kecewa, ia sungguh berbahagia. Ia menerima kedatangan Mesias dan tentu melihat masa depan cerah hidup umat manusia. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dituju dari sabda Yesus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menarik untuk memperhatikan apa yang disabdakan Yesus kepada para murid Yohanes. Ini merupakan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Tidak sekadar apa yang telah diberitakan dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk para murid Yohanes. Yesus tidak menyimpulkan bahwa dari semua yang dikerjakan itu dirinya lah Mesias. Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis melalui para muridnya untuk memberikan kesimpulan tentang dirinya. Bagiku, ini merupakan penghormatan terhadap kebebasan pribadi untuk menilai dan mengambil sikap atas apa yang dialami. Kebebasan dalam bersikap kiranya penting dalam beriman, apakah Yesus sungguh Mesias atau tidak. Apakah orang menerima Yesus sebagai Mesias atau tidak. Di samping itu aku pikir perkataan dan tindakan Yesus itu membuka ruang untuk berbeda gambaran. Kemungkinan gambaran berbeda tentang Mesias tentu ada pada diri Yohanes. Jikalau demikian, maka ada dialog batin di dalam diri Yohanes. Dari dialog batin itulah rahmat Allah menuntun orang sampai pada pengenalan akan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Di samping itu, apa yang disampaikan Yesus pada para murid Yohanes juga merupakan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Itu tidak sekadar pembenaran apa yang dikenali dan diberitakan banyak orang. Itu merupakan pemberitahuan tentang siapa diri Yesus dari Yesus sendiri. Secara implisit, Yesus menyatakan diri sebagai Mesias yang dinantikan melalui berbagai karya yang telah dia perbuat. Matius mencatat bahwa terjadi monolog antara Yesus dan para muridnya sesudah para murid Yohanes pergi. Bagiku, ini merupakan pengolahan bagi para murid tentang motivasi orang mendatangi Yohanes, tentang siapa Yohanes dan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri terkait dengan Yohanes Pembaptis. Dalam monolog di hadapan para muridnya, Yesus mempertanyakan motivasi orang untuk pergi menjumpai Yohanes Pembaptis. Para murid ditantang untuk memperhatikan batin mereka sendiri dan memperjelas apa sebenarnya yang mendorong orang pergi ke padang gurun dan menjumpai Yohanes Pembaptis. Sebagaimana dipahami orang zaman sekarang, banyaknya orang berkunjung pada Yohanes menunjukkan ketertarikan dan rasa penasaran atas pemberitaan yang diterima. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang membuat orang penasaran. Yesus bertanya, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi?
melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Yesus tidak menyalahkan orang apabila pergi ke padang gurun dan menjumpai Yohanes karena Yohanes seorang nabi. Dari catatan Matius, aku tangkap bahwa Yesus menyatakan bahwa Yohanes pada dasarnya lebih daripada seorang nabi. Kalau orang menganggapnya nabi, itu berarti bahwa orang tersebut tidak mengenal sungguh siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis merupakan tokoh yang terlibat dalam keseluruhan rencana ilahi sekaligus pemenuhan kerinduan seluruh umat manusia. Dalam rancangan ilahi, Allah menyelamatkan umat manusia. Ia mengutus Mesias untuk memenuhi rancangannya itu. Rancangan Allah itu telah berjalan sejak awal mula. Yesaya merupakan seorang nabi yang menyatakan rancangan ilahi itu. Ia telah menyatakan bahwa kedatangan Mesias akan didahului oleh seseorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Siapakah dia? Orang ini adalah Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri menyatakan keberadaan Yohanes Pembaptis lebih daripada seorang nabi. Yohanes Pembaptis telah diramal kedatangannya oleh Nabi Yesaya. Tentang ramalan Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis, Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Yang aku tangkap dari monolog Yesus dengan para muridnya itu adalah bahwa motivasi orang menjumpai Yohanes Pembaptis seharusnya tidak hanya berhenti pada sosok Yohanes Pembaptis. Orang seharusnya meletakkannya dalam kerangka rancangan ilahi. Itu berarti bahwa orang seharusnya sampai pada kehadiran Mesias, yakni Yesus yang sungguh dinantikan. Yesus Sang Mesias lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kebesarannya tampak dari kuasanya atas hidup umat manusia. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Disabdakan oleh Yesus sendiri, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dengan demikian, aku pikir baik kiranya direnungkan agar orang tidak terjebak pada arus umum di tengah masyarakat hingga melupakan apa yang seharusnya dikerjakan. Yohanes Pembaptis hanyalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Dengan kata lain, aku yakini bahwa Yohanes Pembaptis diutus oleh Sang Mesias untuk mempersiapkan kedatangannya. Oleh karena itu, orang seharusnya sampai pada Sang Mesias, tidak berhenti pada Yohanes Pembaptis. Dari berbagai peristiwa yang kualami, memang benarlah bahwa seorang utusan menghadirkan yang mengutus. Namun demikian, penting diingat bahwa utusan bukanlah yang mengutus. Yang mengutus berkuasa atas utusan. Yang diutus memegang kuasa atau wewenang yang mengutus atas dasar pelimpahan kuasa atau kewenangan. Itu berarti bahwa kuasa atau kewenangan utusan dapat diambil kembali oleh yang mengutus. Demikian pula halnya dengan Yohanes Pembaptis. Tatkala tugas utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias punah, kuasa atau kewenangannya diambil kembali oleh Sang Mesias yang mengutusnya. Orang tidak boleh berhenti pada persiapan, tetapi haruslah sampai pada penyambutan dan kebersamaan dengan Sang Mesias.
Seperti biasanya, bagaimana relevansi permenungan tekstual itu bagi kehidupanku dan dengan demikian bagi umat beriman? Pertama, aku tidak boleh terjebak pada berbagai persiapan, termasuk pertobatan. Pertobatan dan kembali menjalani hidup rahmat tentulah sangat baik dan sungguh diharapkan banyak orang. Namun ini tentunya bukanlah tujuan akhir dari hidupku. Perjumpaan dan kebersamaan seluruh hidup dengan Sang Mesias tentulah menjadi dambaan hidup umat beriman. Semua orang dapat dan seharusnya bertobat dan menjalani hidup baik dan benar. Namun demikian, apakah semua orang dapat menjumpai dan menjalani hidup dalam kebersamaan dengan Yesus Sang Mesias? Perjumpaan dan kebersamaan hidup dengan Yesus merupakan rahmat. Itu berarti segala persiapan, termasuk pertobatan dan hidup baik, termasuk di dalam rahmat itu. Orang seharusnya melihatnya dalam kerangka kebersamaan dengan Yesus. Kebersamaan itu terbangun tatkala orang tampil menari di hadapan Yesus. Berbagai persiapan dan pertobatan untuk tampil selalu menari di hadapan Yesus merupakan pancaran dari kebersamaan hidup dengan Yesus Sang Mesias. Dengan demikian, aku berharap bahwa segala persiapan menyambut perayaan Natal menjadikan umat beriman menjalani hidup dalam kebersamaan dengan Yesus. Ini relevansi kedua yang kutemukan dalam permenungan tentang kesaksian Yesus mengenai Yohanes Pembaptis. Keseluruhan hidup umat beriman menyatakan kesatuan atau kebersamaan dengan Yesus. Selama hidup, umat beriman sudah layak dan sepantasnya selalu berdandan menawan agar dapat menjalani hidup bersama dengan Yesus sebagaimana yang Dia kehendaki. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin.